sastra Inggris itu sering distigmakan kalau kita tuh sok keren, sok bisa bahasa Inggris. Padahal kita tuh sebenarnya nggak bisa bahasa Inggris. Hai, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our Halo, channel. ini podcast episode pertama kita loh, Bill. Betul, Podcast perdana. Adil, Adrian Nabila. Keren. Jadi awalnya kita perkenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Yes. Adrian Bahar dari Sastra Inggris Unikom Angkatan 2019. Kenalin, nama aku Nabila Zahra, sama dari Sastra Inggris Unikom Angkatan 2019. Jadi kita mau ngapain nih? Jadi channel kita ini, podcast sekarang kita mau sedikit sharing-sharing dulu aja ya. Ya, betul banget. Kita mau sharing-sharing sedikit tentang gimana sih kehidupan sebagai mahasiswa sastra Inggris angkatan 2019. Dan mungkin bisa jadi gambaran kayak kehidupannya itu gimana sih yang biasanya sastra Inggris itu sering distigmakan kalau kita tuh sok keren, sok bisa bahasa Inggris. Padahal kita tuh sebenarnya nggak bisa bahasa Inggris. Tapi tenang, kita tuh bukan channel pembelajaran kok teman-teman. Jadi kita tuh di sini cuman channel atau podcast seru-seruan aja dan kontennya juga masih gak jelas gitu kan. Jadi terus apalagi buat teman-teman kita yang sekelas jangan malu ya. Kita akan tetap berfokus pada angkatan 2019 juga kok. Ya, betul banget tuh. Nah, karena ini masih video pertama dan masih gak jelas gitu mau ngapain, jadi ya paling kita sharing-sharing pengalaman kita dulu aja kali ya, Adrian. Iya. Gimana nih kira-kira Adrian, kamu kok bisa-bisanya sih nyasar ke sastra Inggris ini? Cerita Oke. dong. Ya, thank you Bill. Awal mulanya itu aku dari teknik informatika. Nah, Jadi anak teknik teknik. gitu ya. Iya, Mhm, di teknik informatikanya everything goes well ya. mhm. Eh, Berjalan dengan lancar gitu kan. Lancar aja gitu kuliahnya, aku bisa ikutin pelajarannya, aku bisa Mhm. ikutin teman-temannya gitu. Coding-codingannya kan teknik informatika itu Yes, kan identiknya coding-coding ya. betul. Apalagi Banyak banget ada ngodingnya. kalkulus loh di situ. Kamu tahu Aduh, kalkulus? aku Itu tidak berteman dengan mungkin matematika. mungkin Maaf. ya salah satu penyebab aku ya selanjutnya ya. Dan dari awal masuk Unikom Mhm. tujuannya yaitu teknik informatika itu karena eh, aku kan komputer oriented banget lah ya, nyambungnya ke komputer, apa-apa komputer Mhm. gitu kan. Dari SMA Terlihat kok, juga dulu, terlihat. iya, mukanya emang terlihat begini, mukanya komputer ya. Mukanya kayak komputer. Iya, tapi somehow Hmm. somehow mulai masuk semester 2-nya, aku tuh ngerasa kalau udah nggak Hmm. punya passion lagi di informatikanya. Aduh. Kayak ya, dan dari situ langsung bimbang kepada hidup. Nah, Terus nah terus. dari situ mulailah aku cari passion dan aku cari eh, apa sih fakultas yang bisa ngembangin aku sendiri gitu. Hmm. Misalnya kayak sastra gitu atau ilmu komunikasi yang ngembangin Hmm. bakat Skill aku lah gitu. ya. Hmm. Mm-mm. Dan tertujulah kepada sastra Inggris karena aku by the way Hmm. suka dengan English juga kan, yang berkaitan dengan English. Aku Mantap ngomongnya sih. kalau sama teman-teman main game gitu ngomongnya English. Eh, So Inggris ya. iya, emang bener Inggris. Eh, Dengerin Terus lagu terus. Inggris gitu Hmm. kan. Pokoknya Inggris banget lah, English gitu kan. Nah, Yes. tertujulah kepada sastra Inggris, terus aku mulai nanya-nanya temen yang di sastra Hmm. Inggris, aku mulai cari tahu sastra Inggris itu apa, belajarnya gimana, dan apa sih yang di dalam sastra Inggris itu apaan gitu. Nah, Hmm. udah dari situ aku menghadap ke kaprodinya, ya udah masuk deh. Terus bilang, oh. Iya, aku mau Hmm. ke sastra Inggris, aku punya minat dan Mhm. bakat dan aku yakin aku punya masa depan di sini gitu. Aduh, Gitu. mantap. Dan akhirnya Berarti kalau nyasar kayak ke sini. gitu, gimana gimana?
Dan akhirnya nyasar ke sini. Nyasar ya ada di sastra Inggris. Iya. Mhm. Hmm. Berarti kalau kayak gitu kamu angkatan 2018 dong di Unikom ya? Iya. Udah tua ya berarti ya. Hmm. Iya, Padahal beda setahun lebih loh. tua Kok 1 tahun. kok Iya, kamu bilangnya tuh kayak udah tua gitu. Lebih dari setahun apaan kan sih? terlihatnya Iya, iya, dibandingin iya. sama aku itu kayak yang Benar-benar. mhm. Oh, iya, Nah, iya. karena kamu kan secara gak langsung berarti senior tuh. Nah, karena Hmm. kamu senior, gimana sih cara kamu ngadepin anak-anak angkatan 2019? Kan pasti kayak gak nyaman, terus gimana cara Hmm. ngebaurnya, apalagi ngelihat junior-junior lucu gitu kayak aku yang imut-imut. Gimana sih cara ngadepinnya? Imut ya. Pastinya. Ya, awalnya sih pasti awkward. Awkward Mhm, pasti. pasti. Karena aku nggak tahu harus mau ngapain gitu kan. Paling pas pertama masuk ada teman juga yang Mhm, pertama masuk gitu, namanya Jais, teman sekelas si kita Jais juga. Jais. Mhm. Ya, kan juga dia pindahan dari teknik komputer kan, sama-sama Yes, benar. teknik. Jadi nggak lonely amat lah pas mau masuk ke sastra Inggrisnya gitu. Sama ada Teh Maul juga Oh, by the way, Teh Mauli. oh iya, Teh Hmm, mau. Iya, ya, benar-benar. berasa Berarti ada temen ya. berarti sekarang fine-fine aja lah ya. Soalnya udah 2 tahun juga kan di sastra Inggris. Iya, Sudah menemukan passionnya pasti. fine aja, berasa ada teman seperjuangan. Jadi pas masuknya bisa go on tanpa halangan gitu. Ya. Jadi Nah, sekarang mantap. nih aku udah nemu passion aku di sini. Aku udah nemuin Kan sih. masa depan aku di sini. Nah, Aku. itu udah pengalaman aku ini ya. Sekarang kamu nih Bill, kan kamu angkatan Hmm, 2019 yang real gitu ya. yep, Yang real. benar-benar masuk sebagai maba tahun 2019. Tahun bulan apa sih itu? Hmm, September ya? September, September. September. Dan pastinya beda nasib sama aku kan. Aku yang pindahan ya kan. Ya sih. Nah, Mhm. gimana cerita kamu pas masuknya? It's your turn now to tell your story. Alright, thank you. Jadi sebenarnya aku itu gak mau masuk sastra Inggris. Sebenarnya aku gak mau Oh. masuk sastra Inggris. Dan aku masuk sastra Inggris karena itu perjanjian sama ibu aku. Sebenarnya aku tuh pingin masuk jurnalistik. Secara gak langsung jurnalistik ilmu komunikasi dong. Nah, jadi karena aku angkatan 2019, aku ikut SBMPTN kan. Nah, Iya. aku daftar ke PTN. Aku bilang aku pengen jurnalistik. Kata ibu aku gak boleh, jangan jurnalistik, sastra Inggris aja. Gak mau. Ya udah, pada akhirnya kita bikin perjanjian bahwa di SBMPTN itu aku pilihan pertamanya sastra Inggris, pilihan keduanya jurnalistik. Dan ketika aku gak keterima ke jurnalistik, aku harus masuk sastra Inggris di universitas swasta. Dan dengan itu kayak ya udah daripada benar-benar gak diizinin kan, setidaknya aku nyoba buat masuk jurnalistik itu. Aku okein tuh perjanjian itu. Dan aku gak keterima ke PTN. Karena gak keterima ke PTN, aku kayak ya udah gak apa sastra Inggris. Aku tepatin janji aku, sok aja universitas swastanya bebas mau yang mana aja. Dan ibu aku ngasihnya ke Unikom. Kenapa Unikom? Karena kakakku dulunya alumni Unikom kan. Jadinya ya udahlah sekalian aja lah anak-anaknya masukin Unikom aja semua gitu. Jadi ya udah pada akhirnya aku masuklah di Unikom jurusan sastra Inggris gitu. Oh gitu. Jadi terus how was your feeling ketika kamu Hmm? menginjakan kaki pertama di Unikom? Mulai dari situasinya, Um, anak-anaknya, terus dosen-dosennya gimana sih menurut kamu? Gimana ya? Ya karena aku keterima dengan perjanjian jadi gak ada nyesel karena aku udah tahu kalau konsekuensinya aku gak keterima ya aku masuk sastra Inggris. Dan yang pertama aku pikirin waktu pas masuk Unikom adalah what can I get in sastra Inggris Unikom gitu. Benar. Dan aku pikir itu gak ada masalah gitu. Semuanya, suasananya, teman-temannya, dosen-dosennya, menurut aku baik-baik semua. Dan aku bisa ngelatih skill aku di sini gitu. Jadi ya, everything was good, like semuanya baik-baik aja gitu. Dan aku nggak nyalahin siapapun juga. Selama aku di Unikom, aku masih baik-baik aja kok. Gitu. Masih berjalan dengan lancar gitu ya. Betul. Terus positif Alhamdulillah vibe-nya yang lancar. dari sastra Inggris itu dapat di kamu gitu ya. Oke, keren. Pastinya dapat. Kamu masa sih nggak dapat positive vibe lantai 11 sih? Dapat dong harusnya. Awalnya sih aku netral.
not feeling anything I see. special lah di Mhm, sastranya. Kan aku nggak tahu orang-orangnya juga pertama masuk. mhm. Kalau kamu kan dari ospek kan udah tahu orang-orangnya nih. Iya, Si ini udah gimana saling kenal. gimana, teman-teman kita Mhm. gimana gitu kan. Dan ini pertama kali loh aku kelasnya di gedung baru. Nah, Oh, iya iya oh iya, ya, heeh heeh. teman-teman, for your information, Unicom itu punya 3 gedung. Gedung pertama itu kampus Dago, tepatnya di Dago. Ya. Yes. Terus gedung kedua itu Kedua, gedung Miracle namanya. mhm, Itu gedung gedung lama. lama. Ya. Dan yang sekarang Fakultas Ilmu Budaya tempatin, which is gedung baru atau smart building, tepatnya di lantai 11. 11. Lantai 11 itu kalau teman-teman ke sana, Nyaman banget sih. itu ada view-nya kelihatan Bandung-Bandung gitu kan. Nyaman Jadi banget diem di pelataran, ya diam di ampun. pelataran. Kalau misalnya lagi galau gitu kan tugas atau lagi apa gitu yang Galau membuat tugas. galau, iya, Galaunya tugas. iya Ampun. dong. Kalau tugasnya pusing kan jadi galau kan. Bener 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 bener. Nyambung gak sih itu Lanjut lanjut galau lanjut. dan pusing? Iya. Ya, balik lagi ke pengalaman aku nya tadi ya. Mhm, Ya new people, new place gitu kan, orang-orang baru, tempat baru ya kan. mhm. Aku punya ekspektasi yang netral aja pas masuk sini. Cuman makin ke Mmm, sini mulai kerasa tuh positive thing about this faculty. Ternyata mantap. seru ya. Ternyata bagian dari keluarga sastra Inggris 2019. Aduh, keluarga Officially. dong. Uh, Anak-anaknya seru, banyak yang aktif-aktif, Betul dosen-dosennya seru, nggak kaku-kaku, nggak galak-galak lagi. Tapi tetap, betul we have to respect them at all, at any circumstances. Pokoknya friendly lah mereka. betul betul. Sepakat sepakat. Aku juga sepakat sama kamu. Anak-anaknya tuh seru-seru, dosennya Iya, friendly-friendly. Meskipun friendly, tapi iya, mereka tuh tetap disiplin gitu. tetap Ya, disiplin. meskipun kadang kalau ngasih tugas ya cukup menyebalkan Nah ya. iya, Maksudnya ya, itu Pak, pasti, Bu, Bel, tugas kita pasti tuh. tuh, maksudnya tuh tugas kita tuh bukan tugas kalian doang gitu, Pak, Bu. Aduh, maaf Iya, Bapak, maaf Ibu. maaf, maaf. Nah, ngomong-ngomong soal tugas nih, kita sharing-sharing dong kayak tugas di ala-ala anak sastra Inggris tuh kayak gimana sih? Aku dulu nih, Ya, nggak kamu? silakan. Oke. Kamu dulu aja deh. Nah, aku punya pengalaman seru ya, Mhm. bukan yang susah-susah gitu tugasnya. Selama di sastra Inggris, terutama Mhm. tugas short movie dari Miss Oh, Nenden inget waktu inget itu. inget inget inget. Kita Kan kita sekelompok kan? sekelompok. Iya, Iya, bener. kita bikin short movie thriller, genrenya Iya. thriller. Terus aku diberi kesempatan buat jadi editor short movie-nya. Yes. Nah, dan teman sekelas yang lain juga punya peran yang lain tentunya. Dan waktu Mhm. itu bayangin aja, capek banget loh ngeditnya. Film Tahu pendek tahu yang tahu. durasi 24 menit, betapa lama Mmm, ngeditnya bisa jadi short movie gitu kan. Belum lagi nambahin efek-efeknya, terus cut-cut per kebayang sih. scene-nya. Cuman waktu itu aku Kebayang susahnya. dibantu sama anggota kelompok lain. Namanya Iqbal, Rifki si Iqbal. Iqbal. Heeh, bener bener. Iya, Mhm. kebetulan dia juga yang ngedit untuk kelompok 2, kelompok lain selain kelompok kita. Mhm Jadi mhm mhm. jadi enaknya kita bisa sharing tentang gimana ngedit yang bagus buat filmnya. Mmm, Terus kita bisa bertukar pikiran lah. Kalau mantap sih. scene ini tuh bagusnya gimana sih eksekusinya gitu. Mhm Gitu. mhm. Terus kamu ada nggak kisah yang Aduh, menarik gitu, exciting gitu selain aku yang berkesan lah selama exciting kamu di ya. sastra Inggris? Mm-mm. Kalau exciting sebenarnya yang namanya tugas pasti ada capeknya, ada Ya, keselnya, pasti kayak gitu kan. Cuman yang iya. paling banget aku ingat itu waktu pas aku Hmm. semester satu. Hmm. Nah, waktu pas aku semester satu kasusnya sama. Kita dapat tugas dari Miss Nenden kan. Nah, Iya. waktu itu yang ini loh, yang tugas daily activity, yang flow gitu loh. Iya, oh iya, vlog vlog ya. Iya, yang Bikin itu. vlog. Nah, heeh.
kan waktu pas semester 1 aku sama sekali tabu kan sama komputer. Ya. Dan aku tuh gak tahu itu tuh cara ngedit. Makanya aku belajar ngedit sama kamu kan waktu itu. Iya, iya. Udah aku main ke rumah kamu cuman buat ngedit doang, ya Mm-mm. ampun. Malam-malam Dan lagi tuh. terus, iya bener, malam-malam lagi ya. Hmm. Nah udah gitu kan, aku tuh gak tahu kalau ngerender bakal selama itu. Aku bener-bener Hmm. gak tahu kalau ngerender tuh bakal selama itu. Nah pas ngerender, bodohnya aku tuh malah H-1. Jadi malam sebelum dikumpulin. Itu tuh kayak Hmm. gila, sumpah aku gak tidur sama sekali dong. Cuman buat ngerender 7 video. Bodohnya aku 7 Iya. video dirender dalam 1 hari gitu. Nah, Hmm. karena itu aku bener-bener gak tidur dan jam 3 udah Iya. 90 berapa persen gagal. Itu gagal. Wow. Terus I know that tiba-tiba feel. laptop aku, iya ya ampun itu menyebalkan banget. Dan laptop aku tuh langsung upgrade sendiri dong. Kayak Hmm. udahlah, pasrah. Karena Hmm. besoknya kita masuk jam 7 kan. Kita Iya. besoknya masuk jam 7 dan aku ngerasa kayak aku nggak bawa apa-apa, aku nggak bawa flash disknya, kayak bilang udahlah miss, penggal aja leher aku, penggal aja gitu. Iya, iya, Menyedihkan iya. pokoknya. Iya, aku ingat banget itu. Kamu waktu itu kayak mayat hidup tuh nggak? Dead man walking gitu kan. Zombie, aduh. Iya. Diajak ngobrol lemes, kantung matanya hitam. Pokoknya kalau bahasa Sundanya watir lah. Kasian gitu kan. Ya ampun, sewatir itu ya aku. Tapi ya untungnya Iya. Miss Enden baik, seperti yang tadi kita Baik, baik, bilang. baik, baik. Dosen-dosen sastra Inggris disiplin tapi baik-baik. Jadinya waktu itu Baik. aku dikasih tambahan waktu. Dan waktu itu aku Hmm. ngeditnya dan ngerendernya di rumah kamu yang datang malam-malam Iya, itu. iya. Iya kayak gitu. Ya mungkin Miss Enden gak tahu gara-gara ngelihat luaran aku yang sewatir itu, jadi dia ngerasa kasihan kali ya, kayak ya udah Iya. kamu Miss kasih tambahan waktu Dimaklumin lah deh ya. gitu. Iya, soalnya dia bisa melihat usaha aku dari Iya. kantung mata aku gitu. Kayak gitu. Iya. Kayaknya banyak banget gak sih sebenarnya hal-hal yang seru di sastra Inggris 2019 itu, entah nugasnya, nongkrongnya, atau lingkungannya. Kayak seru-seru banget gak sih yang banyak banget kita bisa share gitu. Bener banget, saking banyaknya kita bingung nih mau ngebahas apa lagi. Coba teman-teman ada ide nggak sih kita mau bahas apa lagi? Boleh comment down below ya. Iya, mungkin kalian kayak pingin komen kayak cerita ini dong, bahas cerita-cerita lucu, Hmm. atau misalkan bahas cerita-cerita horor dong. Atau mungkin kalian punya cerita yang seru nih. Kalian boleh Hmm. komen, kalian boleh ceritain, nanti kita angkat. Boleh Nanti banget. kita angkat di podcast selanjutnya. Oke, kita akan feature di podcast kita untuk konten-konten kita selanjutnya. Mhm. Tuh. Dan karena ini video pertama, jadi kayaknya segitu dulu aja gak sih kita Segitu. ngobrol-ngobrolnya, karena kita masih gak tahu dong kita harus bahas apa lagi selain itu. Iya. Ya, gitulah. Pokoknya jangan lupa kalian buat follow IG kita, saya 19 Unicom, buat ngelihat apa aja sih yang bakal kita lakuin Ya. di YouTube ini. Dan stay tune terus di channel YouTube kita dan pantengin terus buat dapat update selanjutnya. Dan juga podcast ini kita akan upload di Anchor. Anchor itu kayak Mantap. aplikasi podcast gitu. Jadi nanti nyambung ke Spotify. Jadi podcast ini bisa didengerin di Widih. Spotify gitu. Canggih banget gak tuh? Ada 2 platform nih kita nih, ada YouTube sama Spotify. Spotify. Mantap banget. Iya. Nah, Mantap. pokoknya kalian jangan lupa buat komen, like, and subscribe, dan kasih tahu apa aja yang kalian pingin kita lakuin di sini. Kalau gitu, aku Nabila. Aku Adrian. See you again on the next podcast. Bye. Bye-bye. Bye.